Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bersama lagi dengan saya Pak Jazuli pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi pada kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Untuk kelas 6 SD MI kurikulum 2013. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bahwa kalian diharapkan setelah belajar mampu menceritakan, memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua, kalian mampu mengambil hikmah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah syurut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melaksanakan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari, ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat sujud. Di hadapannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal muasal buah-buahan kepadanya. Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku. Ini sudah berada di hadapan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri dari Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit.
Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah di waktu pagi dan petang. Gambar siswa bersujud, berdoa hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha, berikhtiar, dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan. Ilustrasi gambar siswa berdoa hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sikap kebiasaan, aku harus bersabar, terus berdoa untuk mendapatkan keinginan yang aku cita-citakan. Rangkuman. Nabi Zakaria adalah Rasul yang berdakwah tentang agama Tauhid, mengesahkan Allah. Sudah berusia 90 tahun, namun beliau belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan selalu berdoa terus menerus, berikhtiar tanpa henti. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya Nabi Zakaria, dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.